Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, taklukkanlah dunia dengan kasih. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan, dan kami hendak mengisi kehidupan ini di dalam terang firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu memberi motivasi bagi kami untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat 8 demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Saudara-saudaraku, mungkin Anda mengenal nama Kaisar Napoleon Bonaparte. Dia adalah seorang pemimpin militer dan sekaligus pemimpin politik Perancis yang menjadi terkenal saat Perang Revolusioner tahun 1795. Dan dalam perang itu, ia mengambil alih kekuasaan terhadap kota Paris dari kaum royalis. Pada masa kejayaannya, ia menguasai hampir seluruh dataran Eropa. Perang demi perang ia menangkan, dan hal itu membuat dia punya ambisi yang begitu besar untuk menguasai seluruh dunia. Ia kemudian membentuk pasukan perang yang tangguh dan menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk membangun kekuatan. Tetapi peperangan yang panjang dan biaya yang tak terhitung jumlahnya tidak membuat ia dapat mewujudkan ambisinya, karena ternyata ia hanya bisa menguasai kurang dari 1/10 dunia ini. Dalam keputusasaannya karena ambisi tak terwujud, ia kemudian datang kepada seorang pendeta dan bertanya, "Rahasia apa sehingga agama Kristen bisa sedemikian terkenal dan pengikut Tuhan Yesus hampir ada di seantero dunia ini?" Pendeta itu hanya mengucapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 5 demikian. "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Jadi rahasianya sangat sederhana, yakni hidup dalam kelemah lembutan, dan orang yang hatinya lemah lembut adalah orang yang karakter hidupnya dipenuhi dengan kasih. Jadi intinya, dunia ini tidak akan pernah ditaklukkan dengan mengandalkan kekuatan pedang sambil menyerukan jihad, tetapi dunia hanya dapat ditaklukkan dengan hati yang dipenuhi cinta kasih. Saudara-saudaraku, Rasul Petrus dalam perikop bacaan kita ini menyerukan tentang hal yang sama. Petrus mengingatkan bahwa di akhir zaman ini orang Kristen harus mengutamakan kasih yang sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Mengapa? Sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Dan menikmati masa-masa Advent sekarang ini, kita diingatkan tentang kedahsyatan kasih Allah yang meninggalkan kebesarannya, lalu hadir dalam realita kemanusiaan kita dan lahir dalam kesederhanaan. Tuhan turut merasakan setiap pergumulan manusia, dan pada akhirnya ia rela menanggung semua penderitaan karena dosa itu di atas kayu salib. Kasihnya yang dahsyat itu telah melucuti kuasa dosa, dan dengan pengorbanannya dunia ini pun dimenangkan baginya. Kita yang adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Allah atas dosa melalui darah anaknya, mendapat penugasan yang mulia dari Allah untuk mempraktekkan hidup dalam kasih, agar dengan kasih yang kita bagikan, kita pun dapat memenangkan orang lain bagi Tuhan. Karena itu, saya hendak meminjam ungkapan Mother Teresa dan mempersembahkannya untuk Anda. Tebarkanlah kasih kemanapun engkau pergi. Jangan ada seorang pun yang datang menemuimu tanpa menjadi lebih bahagia saat meninggalkanmu. Sebab pada akhirnya
kenangan atas dirimu tetap abadi karena hidupmu dipenuhi kasih. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.